Cek, cek, cek. Layar monitor saya kelihatan nggak, Pak? Bu, ini saya pakai HP, soalnya kan kebanyakan nanti yang praktek pakai HP. Kalau misal saya terangkan nanti via komputer, takutnya nggak nyambung gitu loh. Takut banyak yang nggak maksud, karena tampilan HP sama di komputer kan beda. Nah, ini saya pakai HP ininya, ngajarinnya. Layar monitor saya kelihatan nggak, Pak? Tuh, Kelihatan Mas, kelihatan. Kelihatan. oke, ya. Sekali lagi ya, jam Kelihatan 7. Mas. Oke, siap. Ini bentar lagi kita jam 7 mulai, sebentar. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja. Yang nanti yang menyusul biarkan aja. Kalau misal tidak bisa hadir, biasa nanti bisa ditonton video recordnya ya di akhir edukasi malam ini. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti belajar bareng ya di sini ya. Kemarin udah 2 malam kita udah belajar teori. Nah, malam ini saya akan mengajarkan langsung prakteknya. Nah, kemungkinan ini kita prakteknya saya dulu yang ngajarin. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa pelajari juga video recordnya. Kalau misal kita praktek semuanya nanti kemalaman, waktunya nggak cukup, bisa sampai jam 12 malam nanti. Ya, oke. Yang penting kita nanti kita pelan-pelan, step by step, dipahami alurnya supaya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan gitu. Oke, langsung saja ya kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kemarin sudah saya pesan untuk 3 aplikasi ya, sudah di-download semua ya, saya harap sudah di-download semua. Yang pertama ada ini ya, yang bisnis Meta, terus iklan Meta ini ya. Nah, sama yang aplikasi yang terakhir tuh aplikasi Genius untuk metode pembayarannya. Nah, malam ini saya akan mengajarkan untuk pembuatan halaman Facebook-nya dulu atau fanpage-nya. Nanti kita sampai ke tahap pembuatan copywriting sama kontennya, pelengkapan data-datanya juga. Nah, kemungkinan nanti praktek di minggu depan kita sudah belajar untuk menargetkan atau belajar target interest audience, terus cara untuk metode pembayarannya juga, terus untuk setting iklannya juga. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu, untuk membuat halaman Facebook, kita wajib mempunyai akun personal, Bapak Ibu. Akun personal itu akun pribadi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya semua. Ini saya pakai akun contoh, supaya nanti Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu mau beriklan, menggunakan akun personalnya yang benar-benar itu real ya. Maksudnya real itu menggunakan nama pribadi, jangan nama asal-asalan. Karena ada nanti verifikasi data diri supaya akunnya kita aman ya. Kalau seandainya sudah terlanjur gimana Mas namanya nggak sesuai dengan di KTP. Yang penting ada kaitannya gitu. Kaitannya itu dalam arti namanya siapa di nama panggilannya itu ada di nama Facebooknya gitu. Nah, terus juga untuk akun Facebook personal ini wajib ingat sandinya atau passwordnya. Karena nanti kalau misal nggak ingat, lebih baik buat baru lagi aja. Nah, karena nanti akan login ke Ad Manager menggunakan akun pribadi, itu memasukkan untuk password atau sandinya, sandi Facebook ya. Ya, oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama kita membuka akun personalnya, Bapak Ibu ya. Disimak baik-baik langkah step by step-nya untuk pembuatan halaman Facebook atau fanpage atau tokonya dulu. Ya. Langkah berikutnya, di sini Bapak Ibu pojok kanan atas, di situ ini ya saya tandain ini ya.
Nah, ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, terus ada beberapa pilihan di sini ya. Menu-menu di sini ada beberapa pilihan. Ada halaman, kenangan, tersimpan, grup, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu cukup pilih yang halaman. Kalau seandainya di fitur ini belum ada punya Bapak Ibu, tinggal klik lihat selengkapnya. Nanti akan ada beberapa fitur muncul. Nah, cari aja yang bagian halaman Bapak Ibu ya. Di sini saya klik yang halaman, yang logonya bendera warna oranye ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan, ada buat, tentukan, temukan, terus undangan, terus halaman yang disukai. Kalau seandainya Bapak Ibu menyukai halaman biasa kalau nonton video, itu pasti ada halaman yang kita sukai gitu atau kita kelola gitu. Nah, selanjutnya di sini langkah pertama di sini kita klik buat ya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita klik mulai. Nah, oke. Pertama di sini kita untuk memasukkan nama halamannya Bapak Ibu atau nama tokonya. Saya sarankan jangan pakai nama pribadi. Pakai nama yang sifatnya umum. Nah, nanti Bapak Ibu bisa inisiatif kreatif sendiri apa namanya yang kira-kira menurut Bapak Ibu yang bagus gitu ya. Saran saya cukup jangan pakai nama pribadi. Contoh misal peluang usaha, peluang bisnis atau dari nama brand bisnis kita juga nggak apa-apa, atau best corporation atau misal apa itu ya. Yang penting jangan nama pribadi. Nah, ini saya contohkan dulu. Ini saya pakai nama umum aja ya. Kita klik. Kalau misal Bapak Ibu yang cepat tangkapnya, silakan bisa mengikuti. Tapi kalau misal Bapak Ibu yang masih belum mudeng sama sekali, lebih baik menyimak dulu aja. Ya. Di sini kita kasih nama halamannya dulu, peluang usaha misalnya ya. Usaha. Nah, setelah kita buat nama, tinggal klik berikutnya. Nah, di sini kita untuk membuat kategori. Kategori itu maksudnya halaman kita atau kita tuh menerangkan tentang apa atau misal isinya tentang apa gitu ya. Nah, di sini karena kita tentang bisnis, ya kita klik aja, tulis aja bisnis, ya, sini. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan ya di sini. Nah, kita pilih salah satu, contoh misal pusat bisnis. Ini bisa pilih 1 sampai 3 ya kategori. Kalau misal Bapak Ibu membuat halaman buat jualan kosmetik, Bapak Ibu bisa pilih yang kecantikan. Kalau misal Bapak Ibu membuat halaman buat jualan baju atau apapun ya, itu bisa menggunakan yang kategorinya toko gitu ya. Nah, saya pilih salah satu aja, pusat bisnis, lalu kita klik buat di sini. Nah, seandainya kalau misal ada keterangan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya, Anda baru-baru ini membuat terlalu banyak halaman, coba lagi nanti. Nah, seandainya kalau misal Bapak Ibu muncul seperti ini akan dicoba beberapa kali aja, maksudnya beberapa waktu ke depannya. Soalnya ini sekarang Facebook agak ketat. Kalau kita terlalu sering membuat halaman, itu akun kita akan dibatasi. Atau misal perangkat kita ya, bukan hanya akun kita, tapi perangkat yang kita gunakan atau HP gitu, itu akan terdeteksi dari dari pusatnya. Nah, seandainya kalau misal muncul tidak bisa membuat halaman untuk sekarang, Bapak Ibu bisa mencobanya bertahap. Jeda berapa hari atau misal beberapa jam. Misal contohnya malam ini nggak bisa malam ini, berarti dicoba lagi di besoknya. Itu nanti akan bisa. Nah, ini karena saya sudah buat halaman. Nah, ini saya kemarin baru buat halaman. Ini nggak bisa buat halaman, makanya ini sudah ada yang sudah jadi. Nanti saya akan teruskan aja. Nah, kalau seandainya sudah klik buat, Bapak Ibu, nanti akan muncul tampilannya untuk melengkapi data identitas. Contoh nomor telepon, terus website, terus link, terus deskripsi dan lain sebagainya. Itu tinggal lengkapin aja, ngelengkapin isi identitas kita aja, alamat segala macam itu ya. Nanti kalau misal sudah bisa, udah jadi ya, akan muncul di sini Pak Ibu. Nah, ini kemarin karena sudah saya buat, makanya saya nggak bisa buat lagi. Ini kita klik aja yang sudah jadi ya. Nah, karena di sini saya belum belum melengkapi datanya, sekalian saya tunjukkan aja
untuk cara melengkapin datanya ya. Kita masuk ke bagian profil ya. Kalau seandainya Bapak Ibu langsung bisa nanti tadi yang klik buat langsung suruh mengisi data diri, itu berarti jadi. Kalau yang tadi kendalanya seperti punya saya, berarti harus nunggu beberapa beberapa jam atau beberapa hari. Dicoba bertahap ya. Nah, di sini karena saya belum melengkapi keterangan halaman saya ini ya, saya akan edit sekalian, saya tunjukkan. Seandainya pun kalau misal Bapak Ibu sudah membuat halaman tapi belum lengkap, saya ajarkan untuk cara editnya. Di sini Bapak Ibu klik yang titik 3 di sini. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, beberapa keterangan, ada edit, tambahkan tombol tindakan, terus banyak sekali di sini ya. Kita pilih yang edit. Nah, di bagian atas itu kita suruh pilih foto profil. Kalau foto profil sebenarnya bisa aja dari sini, Bapak Ibu. Dari sini bisa, ya. Foto sampul juga bisa dari sini, tanpa harus tadi pilih edit, tapi lebih baiknya kita pilih yang fitur yang lebih lengkap. Kita klik yang ini ya, terus pilih edit, lalu kita pilih edit lagi, terus lalu kita pilih foto profilnya. Misal contohnya ini ya, saya gunakan, terus kita simpan. Lalu di bawahnya di sini yang avatar itu nggak usah nggak usah diotak-atik. Kita ke bagian bawah di sini, Bapak Ibu. Kita pilih tambahkan foto sampul. Nah, kita pilih yang ini aja. Ini sebagai contoh. Kita klik simpan. Nah, di bagian bawahnya di sini kita disuruh untuk menambahkan bio. Bio itu maksudnya deskripsi halaman kita itu menerangkan tentang apa, ya. Nah, ini hanya sebagian contoh. Di sini saya isi halaman ini memberikan peluang bisnis yang menjanjikan. Tapi nanti Bapak Ibu bisa inisiatif kreatif sendiri. Kira-kira kata-kata apa yang bagus untuk supaya mereka orang-orang yang masuk ke halaman kita itu membaca keterangan halaman kita itu, ini halaman ini menerangkan tentang bisnis ini. Ini halaman ini menerangkan penjualan isinya penjualan baju atau misal penjualan apa ya. Jadi ditaruh di sebagian sini Bapak Ibu untuk bionya. Intinya untuk menerangkan halaman kita itu menjual atau mempromosikan tentang apa ya. Oke ya, kita klik kita udah simpan aja. Terus di bagian sini, bagian detail, kita pilih edit. Nah, di sini kita harus melengkapi tadi kategori pilih bisnis ya. Ini saya pilihnya kesehatan kecantikan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Pilih yang pusat bisnis atau layanan bisnis, atau misal Bapak Ibu jualan skincare ya, pilih yang kesehatan atau kecantikan. Nah, terus di bawahnya di sini ada info kontak Bapak Ibu ya. Kita klik tambahkan alamat di sini ya. Tambahkan alamat, tambahkan jalan. Contohnya misal di sini kita ambil alamat ini gimana Mas? Maksudnya alamat itu alamat rumah kita atau alamat perusahaan yang kita ikut bisnis gitu ya. Kalau seandainya ini kita kan di PTBS itu ya. Ini kan meliputi bersifatnya umum gitu ya. Saran saya yang dimasukkan alamat di sini itu alamat perusahaan, bukan alamat rumah kita ya. Kecuali kalau misal Bapak Ibu menjadi regional atau misal stokis itu ya. Regional itu kan mencetok produknya gitu ya. Jadi bisa ditambahkan alamat di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal tambahkan jalan, tambahan kota, tambahan kode pos, tambahkan lokasi peta kalau misal Bapak Ibu mau muncul nanti titiknya di mana gitu ya. Kalau sudah kita tinggal klik simpan aja ya. Jadi ini saya lewati aja. Saran saya itu Bapak Ibu isi alamat perusahaan saja, alamat PTBS. Kalau misal nggak tahu alamatnya di mana, Bapak Ibu bisa cek di website perusahaan langsung ya. Nah, terus di bawahnya setelah di alamat itu ada nomor telepon. Nah, nomor telepon itu saran saya nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Kalau di PTBS nomor teleponnya berapa, tinggal dimasukkan di sini. Ya, di sini saya contohkan nomor saya aja. Oke, klik simpan. Sebentar. Harus ada ini ya, harus ada simbol negaranya, kode +62. Oke.
Terus selanjutnya tambahkan email. Kalau misal Bapak Ibu mau menambahkan emailnya Bapak Ibu, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi saran saya lebih bagus itu dilengkapi semuanya. Tambahkan emailnya, terus tambahkan area layanan. Nah ini kalau area layanan menurut saya nggak perlu. Terus ini tambahkan jam buka ini ya di bagian bawah. Di bagian bawah itu jam buka, maksudnya halaman kita itu aktif berapa jam gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa atur di sini mau buka 24 jam atau misal kita setting sendiri, misalnya jam buka di sini ya di jam. Nah Senin tutup atau Kamis buka, Sabtu Minggu tutup misalnya, atau misal di sini kita pilih yang selalu buka. Kalau saya pribadi pilih yang selalu buka ya, pilih selalu buka di sini. Oke, kita klik simpan. Klik simpan di sini ya. Nah, terus tambahkan kisaran harga. Ini kalau misal kita jualan ya. Tapi kalau misal di PTBS ini kita halamannya tentang bisnis, jadi tidak perlu. Terus tambahkan layanan juga nggak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup melengkapi tadi nomor telepon, alamat, email, sama jam. Hari apa yang kita, halaman kita itu bukanya, atau jam berapa halaman kita itu bukanya gitu ya. Kalau sudah, kita klik simpan di sini ya. Nah, di sini udah ada keterangannya. Kalau misal Bapak Ibu sudah mengedit semua, nanti ada di sini keterangannya. Alamat, email, jam buka jam berapa, terus layanan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik kembali aja. Nah, udah ya. Nah, nanti akan tampilannya berubah. Kita refresh. Nah, ini ya, udah ada foto profil. Terus ini ada keterangannya. Ini ya, ada keterangan halaman kita. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu membuat tombol daftar supaya nanti orang-orang yang melihat halaman kita itu mudah untuk menghubungi kita Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya balik lagi seperti tadi, klik yang titik 3, lalu di sini tambahkan tombol tindakan ya. Nah, di sini lalu Bapak Ibu pilih yang edit tombol. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih yang kirim pesan ya. Saran saya kirim pesan aja, jangan telepon atau email atau hubungi kami. Ibu pilih yang pesan, karena nanti akan tombol itu sekali klik otomatis masuk ke WA kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik pilih yang hubungkan akun ke WhatsApp ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih negaranya dulu. Kode negara kita Indonesia, berarti +62, pilih cari aja Indonesia. Mana ke HI, oke ini ya. Lalu masukkan nomor telepon kita tanpa 0 ya. Nah, oke. Setelah benar ya nomor teleponnya, lalu kita kirim kode. Nah, kode ini akan dikirim ke nomor telepon yang kita daftarkan di sini ya. Nomor telepon masuk ke WhatsApp atau SMS nomor kita. Oke, sebentar, udah masuk atau belum? Ya, cek dulu. Kodenya ini udah masuk. Sebentar. Oh, kodenya belum masuk. Oke, ini udah masuk. 67138. Verifikasi kode. Oke, berhasil ya di sini. Nah, kalau muncul seperti ini ketampilannya contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang akan melihat halaman kita itu ada tombol WhatsApp-nya. Nah, kalau muncul seperti ini, jangan langsung buat iklan WhatsApp ya. Kita klik yang lain kali aja. Terus tulis sesuatu, klik lain kali aja. Nah, setelah ini tinggal klik yang simpan. Oke, selesai untuk pembuatan tombolnya. Nah, di sini nggak kelihatan ya tombolnya ya Bapak Ibu ya. Cara melihat tombolnya di mana Mas? Caranya di sini. Klik 3.3, lalu pilih yang lihat sebagai. Nah, ini kita melihat halaman kita sendiri atau melihat halaman yang kita buat. Di sini ada tombol suka dan tombol WhatsApp. Nah, kalau tinggal ini tombol WhatsApp ini akan diklik sama orang, itu akan terhubung langsung ke WA kita. Karena ini di HP kita tes
Maksudnya ini saya tes untuk kalau orang lain melihat halaman kita itu seperti apa tampilannya, ya ini seperti ini ya. Nah, ini ada tombol WhatsApp-nya, ada sukanya. Nah, setelah ini udah selesai Ibu untuk pembuatan halaman Facebook-nya. Cukup mudah Ibu. Cara untuk pembuatan halamannya. Simple sekali Ibu. Nah, setelah selesai Ibu balik lagi ke bagian beranda di sini ya, bagian profil di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah membuat halaman, Bapak Ibu tinggal membuat kontennya atau isi isi halamannya. Kita buat postingan. Jadi Bapak Ibu setelah punya halaman, postingnya jangan di akun pribadi, tapi postingnya di halaman Facebook-nya, di fanpage kita di sini. Nah, tadi kemarin disuruh untuk download aplikasi 3 itu buat apa, Mas? Nah, cara buat halamannya di sini, di akun personalnya. Setelah sudah jadi, Bapak Ibu mau posting mengisi kontennya, Bapak Ibu close dari akun pribadinya, keluar ya, close ya, kita close kembali dari awal. Lalu Bapak Ibu buka aplikasi yang Business Suite ini ya. Nah, nanti akan terkonek langsung kalau misal Bapak Ibu sudah login di Facebooknya Bapak Ibu. Di sini biasanya lanjutkan sebagai si A, lanjutkan sebagai si B, itu Bapak Ibu langsung klik aja. Tapi kalau misal Bapak Ibu munculnya seperti ini, berarti Bapak Ibu harus login email atau nomor telepon yang Bapak Ibu buat Facebooknya. Dulu Bapak Ibu buat Facebooknya pakai email atau nomor telepon, Bapak Ibu silakan login dulu. Nah, ini karena saya membuatnya pakai nomor telepon, saya masuk dulu. Terus masukkan sandinya di sini. Lalu kita klik masuk. Nah, ini kalau misal Bapak Ibu lupa password atau sandinya, repot nantinya. Ya, kalau muncul seperti ini tinggal klik yang silang atau lain kali. Nah, otomatis akan terhubung langsung dengan halaman yang kita buat tadi, Bapak Ibu, di sini. Nah, nanti kita gunakan di sini, Bapak Ibu, bukan di akun personalnya. Kita kalau mau upload postingan semuanya di sini. Mau ngecek komentar di sini, kita cek di sini yang komentar siapa, itu bisa semua, Bapak Ibu. Nah, ini di sini yang komentar siapa, terus yang ngirim pesan siapa. Terus juga nanti saya ajarkan untuk cara pembuatan pesan otomatis supaya nanti kalau misal orang itu mengirim messenger ke halaman kita, kita lagi nggak aktif ya di halaman kita, otomatis terbalas langsung dari sistem ya. Nah, saya contohkan satu persatu aja, step by step, supaya nanti Bapak Ibu nggak pusing ya. Nah, setelah login setelah masuk di aplikasi Meta Business, akan tampilannya seperti ini. Ya, karena ini belum ada postingannya, lalu kita buat postingan dulu Pak Ibu. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu copywriting yaitu deskripsi. Nah, kalau misal Mas saya nggak bisa buat kata-katanya gimana, gampang Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal comot aja atau ambil aja di halaman saya, copy paste aja. Contoh di sini saya sudah ambil ya tagnya di sini. Di sini saya copy aja. Nah, kalau misal Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu tinggal masuk ke akun personal yang Facebook tadi. Caranya ini kita mau ngambil teks deskripsi di halaman punya saya misalnya. Kita klik di sini, misalnya di sini PT Base. PT Base Corporate. Nah, ini ya. Nah, di sini pilih yang layak halaman. Di sini udah muncul punya saya ini. Pilih yang halaman, lalu pilih yang ini punya saya paling atas. Nah, di sini kan ada deskripsinya, Bapak Ibu. Ini namanya copywriting. Deskripsi ini copywriting. Kalau Bapak Ibu nggak bisa buat tagnya seperti ini, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Tinggal ambil aja. Ini punya orang pun nggak masalah. Nah, ini tinggal Bapak Ibu cara kopinya gimana Mas? Tinggal gampang sekali Bapak Ibu, tinggal tekan aja. Nah, akan otomatis langsung tersalin. Tinggal tekan aja, tagnya akan tersalin otomatis ya. Oke ya, saya kembali. Setelah sudah deskripsi udah,
copywriting-nya udah, lalu kita masuk lagi ke aplikasi Meta Business tadi, lalu kita klik buat postingan ya. Nah, terus di sini kalau saran saya sebelum kita membuat postingan semuanya disiapkan dulu Bapak Ibu. Siapkan semuanya dulu. Nah, di sini kita klik yang tempelkan tadi deskripsinya ya. Nah, ini ya deskripsinya. Kalau misal Bapak Ibu ngambil dari punya orang, jangan lupa Bapak Ibu nomor teleponnya diganti dengan nomor telepon Bapak Ibu sendiri. Takutnya nanti Bapak Ibu cuman copy paste langsung ditempel aja di halaman kita tanpa diedit, dan nanti munculnya bukan nomor telepon kita, melainkan nomor telepon orang lain ya. Nah, setelah itu kan kita mau menambahkan foto atau video. Saran saya kalau misal kita mau buat iklan pakai video supaya lebih menarik. Ya. Nah, kalau belum punya videonya gimana, Mas? Kita bisa download di YouTube maupun di Facebook. Saya akan ajarkan semuanya. Oke ya. Kita close dulu ini ya. Cara mendownload. Oh ya, saya lanjutkan dulu aja. Sini saya pilih salah satu video aja. Nanti saya ajarkan untuk cara mendownloadnya ya. Nah, di sini saya pilih salah satu video. Oke, saya pilih salah satu video di sini ya. Nah, cara ngambil video ini gimana, Mas? Saya pengen punya video ini misalnya. Kalau misal Bapak Ibu mau ambil video di YouTube ataupun di Facebook, Bapak Ibu gampang sekali caranya. Kita close dulu. Nah, contoh saya ajarkan untuk cara ambil video di Facebook ya. Nah, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video punya saya di sini misalnya. Bibi. Contohnya mau ngambil video ini misalnya. Downloadnya gimana, Mas? Caranya gini, Pak. Ibu perhatikan titik 3 yang ini ya. Ini ya, titik 3 yang pojok kanan atas ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih bagian salin tautan. Nah, setelah disalin, linknya Bapak Ibu close ya, close, masuk ke Google Chrome ya. Lalu di sini Bapak Ibu searching aja namanya Save ROM. Ini cara mendownload video di Facebook ya. Nah, pilih yang bagian atas. Lalu Bapak Ibu, kalau misalnya tampilannya seperti ini ya, ada aplikasi Save ROM dan Chrome, Bapak Ibu klik aja sembarang biar hilang ininya. Lalu Bapak Ibu selanjutnya klik di sini di bagian kolom ya, di bagian kolom ini. Tinggal tempel link yang kita download, kita salin tunggu beberapa menit, akan muncul video yang mau kita download yang tadi di Facebook ya. Setelah muncul seperti ini ada keterangan unduh, Bapak Ibu tinggal klik unduh. Nah, seandainya dialihkan seperti ini, Bapak Ibu close aja, close. Kalau misal dialihkan ke toko marketplace atau apapun ya, Bapak Ibu close aja sampai muncul download file lagi ini ya, download file. Kalau sudah muncul seperti ini tinggal klik download, karena saya sudah mendownload ada keterangan download lagi. Nah, ini saya ajarkan nggak apa-apa. Kita klik yang download. Nah, akan otomatis terdownload di sini ya, detailnya. Nah, ini lagi jalan. Nah, oke. Ini sudah terdownload, otomatis masuk ke galeri kita langsung, Bapak Ibu ya. Nah, ini cara mendownload video di Facebook ya. Nah, kalau di YouTube Kalau di YouTube gimana, Mas, cara downloadnya? Gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke bagian aplikasi YouTube. Ya. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih cari video apa yang mau kita download. Contohnya saya buka channelnya perusahaan nih ya. Saya mau download salah satu video di sini misalnya. Nah, pilih video yang kita mau download, contohnya video yang ini. Halo semua Kita reseller klik Best videonya, Corporation. kita stop Datang videonya, lalu Bapak Ibu pilih bagian ini, bagian bagikan. Ini ya, yang pilih bagikan ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu pilih yang salin link. Oke. Setelah linknya disalin, Bapak Ibu close lagi aplikasi YouTube-nya, Bapak Ibu masuk ke aplikasi Chrome yang tadi. Nah, di sini karena sudah ada link yang tadi dari Facebook, kita mau download video yang dari YouTube, Bapak Ibu tinggal klik yang silang, dihapus ya. Lalu Bapak Ibu tempelkan link yang kita ambil dari YouTube. Nah, tunggu beberapa menit, nanti akan muncul videonya yang kita mau download ya. Oke, kalau setelah sudah muncul seperti ini seperti tadi ya, langsung klik bagian unduh. Nah, kalau dialihkan ke toko marketplace, kita close aja.
Oke, tunggu di sini langsung ada detail video terdownload ya. Bentar. Nah, ini di bagian download. Nah, ini udah terdownload ya di sini ya. Kita klik aja, coba kita putar. Oke, ya udah masuk. Nah, apakah langsung masuk otomatis ke galeri? Kita cek langsung ya di sini ya. Kita ke bagian galeri, kita masuk ke sini langsung ya. Oke ya, di sini langsung masuk ya video yang kita Halo download semua dari YouTube. reseller Best Corporation. Terus yang dari Facebook juga udah masuk ya. Nah, ini gampang ya, Ibu ya, untuk mengambil video di Facebook maupun di YouTube ya. Itu caranya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Meta tadi, yang Meta Business ini ya, yang tadi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah siapkan semuanya, dari copywriting, terus dari videonya, nah kita buat kontennya atau upload kontennya dulu di sini. Setelah sudah kasih deskripsi, lalu video, lalu klik selanjutnya, ya. Terus di sini ada pilihan terbitkan sekarang, simpan sebagai draft. Kita pilih yang terbitkan sekarang ya. Kita terbitkan. Oke, setelah muncul seperti ini ya. Kalau muncul seperti ini kita klik yang silang aja. Oke, kita close aja. Nah, ini akan tunggu beberapa menit Bapak Ibu supaya terdownload terupload. Oke, sebentar kita refresh. Belum ya, belum terdownload. Nanti akan muncul keterangannya terupload. Ini lagi proses untuk upload. Nah, itu tadi ya. Jadi kita sebelum membuat kontennya yang mau kita iklankan, saya sarankan siapkan dulu bahan-bahannya, mulai dari copywriting-nya, dari videonya, terus gambarnya atau lain sebagainya Bapak Ibu sudah siapkan supaya nanti kita kalau mau posting nggak kesana kesini gitu ya. Nah, ini sudah terupload ya Bapak Ibu ya. Kita refresh coba. Kita refresh. Coba mana? Oh, belum muncul. Coba refresh lagi. Coba kita buka dari Facebook personalnya. Kita buka dari Facebook personalnya. Udah masuk atau belum? Kita ke halaman kita dulu. Ke bagian profil. Ini ya. Coba cek dari sini. Belum masuk juga. Tunggu beberapa menit coba nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek lagi dari aplikasi Metanya. Kita cek ini ya. Kita cek dari aplikasi Metanya apakah sudah ada. Udah ya, di sini udah ada ya, udah videonya, udah ada deskripsinya nih ya. Nah, ini yang nantinya mau kita iklankan ya. Nah, di sini sudah ada tombol promosikan. Apakah bisa Mas buat dari sini langsung kita promosikannya? Bisa sebenarnya. Kita bisa setting semuanya dari sini. Cuman saya tidak merekomendasikan nyetingnya dari sini karena fiturnya kurang lengkap ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, dari sini paham untuk cara pembuatan halamannya sampai ke upload kontennya ya, Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu saya saya kecepatan nggak ini caranya? Iya Mas, kecepatan. Jadinya agak bingung yang masih baru gabung ini. Terlalu cepat sampean Mas. Kalau kalau yang baru gabung ketinggalan, nggak usah khawatir. Malam ini cukup Bapak Ibu menyimak dulu aja, ya. Malam ini cukup menyimak dulu. Nanti kalau masih bingung untuk malam ini, nanti Bapak Ibu bisa putar lagi video recordnya berulang-ulang supaya nanti Bapak Ibu mati nih layar saya. Supaya nanti Bapak Ibu paham step by step-nya. Ya. Nah, oke, siap. Yang penting sekarang dengarkan dulu ya. Iya. Nanti kalau misal Bapak Ibu ada kendala kesulitan di mana untuk pembuatan halaman Facebooknya, langsung japri saya aja. Cek screenshot, Mas ini saya di sini bingung. Caranya gimana? Nanti saya ajarkan langsung. Yang penting Bapak Ibu menyimak dulu malam ini. Nanti kalau misal mau praktek, Bapak Ibu langsung bisa sambil memutar video sambil diterapkan ya. Oke ya.
Oke, Oke, lanjut siap, ya Bapak Mas. Ibu ya. Lanjut. Oke, siap. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengupload video dan kontennya ya, isi kontennya di sini yang kita mau promosikan. Nah, Bapak Ibu bisa upload lagi minimal 1 hari atau 1 hari satu atau 1 minggu 1 kali nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu uploadnya dari sini aja, dari aplikasi Meta aja, Meta Business Suite-nya. Tidak perlu di aplikasi Facebook personalnya ya. Nah, karena nanti yang akan kita promosikan di buat ngecek ngecek performa iklannya, yang komentar, yang nge-like dari aplikasi ini ya. Oke, selanjutnya sudah buat konten sudah buat halaman dan kontennya. Langkah selanjutnya yang kedua, kita masuk ke bagian aplikasi iklan Metanya ya. Tadi Business Suite, terus yang kedua kita iklan Metanya ya. Kita buka aja Ibu aplikasi iklan aplikasi iklan Metanya. Di sini nanti kalau misal sudah terhubung langsung dari sama Facebook, itu ada keterangan lanjutkan sebagai nama Facebooknya Ibu atau Bapak Ibu siapa, tinggal klik lanjutkan. Tapi kalau misal Bapak Ibu tidak terhubung otomatis, Bapak Ibu harus memasukkan email atau nomor telepon yang didaftarkan di akun Facebooknya Bapak Ibu ya. Yang dulu Bapak Ibu buat Facebooknya itu menggunakan nomor telepon atau email ya. Kalau lupa gimana Mas? Saya lupa buatnya dulu pakai email atau nomor telepon, buat baru aja daripada pusing-pusing, buat baru aja ya. Oke, lanjut kita masukkan yang tadi ya. Saya masukkan nomor telepon karena saya daftarnya pakai nomor telepon. Saya masukkan dulu. Masukkan passwordnya. Lalu klik masuk. Oke, kita sudah masuk di sini ya. Nah, di sini akan ada sesuai nama dengan Facebook personal kita. Kalau misal Bapak Ibu nama Facebook personalnya apa, nama Facebook pribadinya akan tertera di sini. Nah, ini saya pakai akun yang baru buat contoh. Klik yang bagian ini ya. Lalu kita klik lanjut. Mengirim notifikasi. Kalau misal pengen mengirim notifikasi, tinggal izinkan. Kalau tidak, nggak usah. Ya. Nah, ini udah kebuka ya, udah login ya sebagai akun kita sendiri. Nah, lalu langkah selanjutnya gimana Mas? Apakah bisa membuat iklan dari sini? Bisa. Buat iklan dari sini bisa, tapi saya tidak merekomendasikan lagi karena kalau misalnya membuat iklan dari sini, fiturnya lagi-lagi kurang lengkap ya Ibu. Di sini sebenarnya bisa aja buat iklannya di sini ya. Kita klik buat, lalu di sini ada pilihan ya, pilihan untuk interaksi, terus video, traffic, prospek, penjualan, promosi iklan dan sebagainya ya. Nah, di sini karena kita belum menambahkan metode pembayarannya, kita tidak bisa mengiklankan dulu. Nah, di sini saya ajarkan untuk langkah setelah membuka aplikasi ini, kita menambahkan untuk metode pembayarannya ya. Nah, caranya gimana Mas? Sebelum Bapak Ibu menambahkan metode pembayarannya, Bapak Ibu sudah mempunyai yang namanya kemarin aplikasi Genius, sudah registrasi, sudah dapat ATM-nya ya. Sudah dapat ATM-nya. Kalau yang belum dapat ATM-nya gimana Mas? Belum bisa ya. Nah, ini sudah dibuka, udah login untuk aplikasi ininya. Nah, kita kalau mau menambahkan metode pembayaran, kita klik yang bagian pengaturan ya. Kita klik bagian pengaturan di sini atau klik yang ini ya. Lalu di sini pilih tagih dan pembayaran. Nah, di sini kita tambahkan metode pembayaran di sini ya. Nah, di sini kita pilih negara, wilayah, kita pilih yang Indonesia ya. ID Indonesia ya, udah Indonesia nih ya. Mata uang IDR ya, sesuai ya, Indonesia. Terus zona waktu pilih Asia atau Jakarta ya. Ini sudah sesuai dengan lokasi kita ya. Nah, setelah sudah kita klik berikutnya.
Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya, Bu. Jadi nggak harus punya apa namanya buku rekening yang jenius itu tadi. Cuman saya tidak menyarankan pakai yang manual atau OVO atau GoPay gitu ya. Karena nanti apa namanya kalau akunnya ke-banned, uang kita nanti hilang di akun Facebook ini. Contoh gini ya, saya terangkan satu persatu aja. Yang pertama, kalau misal kita pilih kartu debit atau kartu kredit ya di sini ya. Kartu debit itu kartu ATM ya, Bu ya. Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan Visa. Suara hilang, suara hilang. Suara hilang, apakah sama dengan saya atau yang lain? Ya, sama juga nggak ada suara. Mas Fuad, suaranya nggak ada, Mas. Mas Fuad. Oh, maaf Bu, maaf. Ini tadi kepencet apa ya? Tadi nggak kedengeran ya tadi ya? Nggak ada suaranya. Nggak Iya, ada, suara Mas. hilang. Nggak Oke, ada, oke. hilang Tapi tadi. yang di mana, Bapak Ibu? Yang bagian mana yang tadi suara saya hilang? Metode pembayaran itu, ya ini. Oh, di sini ya, di sini ya. Ya, Mas, metode Oke, pembayaran. oke, siap ya. Saya lanjut ya. Kalau suara saya hilang ngomong aja ya, biar nanti takutnya kalau misal nggak ada suaranya malah bingung. Nah, saya ulang lagi dari awal. Kalau Bapak Ibu pilih yang bagian kartu debit, yang ini ya, bagian atas, itu Bapak Ibu harus mempunyai ATM yang berlogo Visa atau Mastercard. Nah, Bapak Ibu bisa cek masing-masing ATM-nya. Di ATM itu ada keterangan logonya Visa atau Mastercard ya. Kalau misal BRI itu nggak bisa, nggak masuk Visa. Tapi kalau misal Bapak Ibu mintanya Visa ke BRI itu bisa, minta dibuatin yang kartu ATM Visa gitu ya. Tapi saya merekomendasikan pakai Genius aja. Kita nggak repot-repot untuk ke bank. Kita cukup registrasi di aplikasi Genius. Lalu kita video call dari sama pihak bank. Nanti ATM-nya akan dikirim langsung ke alamat kita. Ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan yang bagian atas di sini, itu sistem pengiklanannya kita ngiklan dulu. Setelah akhir bulan kita baru bayar. Jadi sama aja dengan kita dimodalin dulu sama Facebook. Modalin dulu sama Facebook. Setelah iklan jalan 1 bulan kemudian, atau misal ditentukan sama Facebook batas untuk pembayaran di nominal 500.000 misalnya. Nah, setelah Bapak Ibu iklannya jalan sampai batas pembayarannya sudah mencapai 500.000, walaupun belum sampai akhir bulan, nanti akan otomatis uang yang di ATM kita itu akan terpotong ya. Tergantung nanti kita nyetingnya untuk batas pengeluarannya berapa, mau 500.000 atau 1 juta atau berapa per bulannya ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu pilih yang kartu debit yang bagian atas, nanti Bapak Ibu suruh masukkan yang namanya, oke saya contohkan aja langsung ya. Saya contohkan klik berikutnya, saya contohkan satu persatu. Nah, di sini di bagian ini ya, di bagian nama di kartu itu maksudnya nama kita pribadi, nama sesuai dengan sesuai KTP. Kita tulis namanya siapa, terus nomor kartu di mana Mas? Nomor kartu di sini. Saya buka galerinya dulu. Saya contohkan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, saya perbesar. Nah, ini contohnya. Nah, ini nama kartu Bapak Ibu. Nomor kartu nih ya. Nomor kartu. Nah,
Contohnya seperti itu. Di setiap ATM itu pasti ada nomornya. Nomor kartu ya, bukan nomor rekening ya. Ingat ya, nomor kartu yang ada di kartunya, kartu ATM-nya. Nah, di sini yang dibutuhkan nomor kartu, lalu di bagian kolom kedua, pilih kita suruh dimasukkan BB dan TT. Itu maksudnya masa berlaku kartu ATM kita. Itu di mana letaknya? Di bawah nomor kartu. Nih, di bawah nomor kartu di situ ada valid ya. Ada 04 strip 18. Itu yang dimaksud masa berlaku kartu kita. Jadi yang di bagian kolom kedua yang di sini itu dimasukkan nomor yang tadi 04 strip 18 itu artinya bulan 4 2018 itu maksudnya. Kalau misal 04 strip 23 berarti itu bulan 4 sampai 2023 ya. Lalu di bagian kolom terakhir kita disuruh memasukkan CVV. CVV itu maksudnya apa? Maksudnya ini kode keamanan atau kode di kartu ATM kita. Nah, ini rahasia ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu jangan sembarangan untuk memberikan kode CVV ke orang ya, karena nanti bisa dihack ATM kita. Untuk makanya ini saya gambarkan, saya contohkan di contoh saja. Nah, di bagian sini, di bagian kartu ya, itu kan kartu ATM ada nomor kartu, terus masa berlaku. Di baliknya ini gambaran baliknya ya. Di bagian sini biasanya ada 3 angka, di bagian belakang kartu. Ini ditutup kodenya. Nah, ini sangat rahasia sekali kalau ini sampai orang lain tahu, itu bisa dihack ya rekening kita. Ya, paham ya? Setelah masukkan nama kartu tadi ya, nama kartu ATM kita, maksudnya nama kita pribadi, nomor kartu ATM-nya, lalu masa berlaku ATM-nya, terus kode CVV-nya, tinggal pilih simpan ya. Simpan, kalau sudah nanti akan otomatis tersimpan ya. Ini kalau misal kita menggunakan yang kartu debit ya, yang metode otomatis pembayaran. Oke. Nah, selanjutnya, di bagian atas ini ada info pajak ya, maaf ya, ini kelewat. Hari ini luar biasa. Saya sekarang berada di Kota Pangkep. Ya, hari ini saya bersama rekan-rekan yang. Oke, bentar. Nah, suara saya masih oke nggak? Oke, masih ya. Oke, lanjut. Ini bagian atas ada informasi bisnis dan pajak. Kita buka aja. Kalau misal Bapak Ibu tidak punya NPWP, ini kosongin aja, Ibu, nggak usah diisi ya. Aduh, maaf. Ini nggak usah diisi. Kalau misal Bapak Ibu punya NPWP, silakan diisi supaya nanti pajaknya itu tidak terlalu besar. Kalau misal Bapak Ibu tidak punya NPWP, kosongin aja atau abaikan saja. Cuman pajaknya itu agak besar jadinya, 11% ya. 11% untuk sekali pembayaran. Kalau kita menggunakan NPWP akan lebih kecil itu pajaknya ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada OVO, ada GoPay, ada bank transfer via BNI, Mandiri, CIMB, Danamon, terus other bank, itu bisa bank apapun ya. Nah, misal kalau Bapak Ibu ini di bawah ini ya, di bawah kartu debit ya, kartu debit ini OVO, GoPay semuanya ini metode manual ya Bapak Ibu ya. Metode manual, kalau misal kita mau ngiklan, kita harus top up saldo dulu. Nah, Bapak Ibu mau lewat mana nih? Lewat OVO bisa, lewat GoPay juga bisa. Kalau misal lewat transfer bank via BNI juga bisa, atau Mandiri atau CIMB itu juga bisa. Nah, seandainya kalau misal Ibu menggunakan metode manual, jadi sistemnya kita top up saldo dulu. Setelah saldonya masuk ya ke akun kita, masuknya gimana Mas? Contohnya kalau misal sudah masuk di sini, saldo saat ini kalau misal Bapak Ibu menggunakan metode manual, di sini akan ada tertera saldo saat ini berapa punya Bapak Ibu. Misalnya top up saldonya 500.000, ya nanti akan masuk otomatis di sini 500.000. Nah, kita baru bisa beriklan ya kalau menggunakan metode pembayaran yang manual. Beda kalau misal menggunakan yang metode otomatis, kita ngiklan dulu, saldonya tetap 0 di sini. Saldonya 0, kita bisa ngiklan langsung. Nah, setelah
akhir bulan di sini akan ada keterangan saldo tertunggak saat ini, bulan ini misalnya ada keterangannya misal 500.000. Nah, nanti akan di tanggalnya ada jatuh tempo ini ya. Ada jatuh tempo di tanggal sekian misalnya, tanggal 29. Nah, akan otomatis akan terpotong di ATM kita ya kalau menggunakan metode otomatis. Nah, kalau misal kita menggunakan yang manual, itu kita top up saldo dulu sekitar jedanya paling enggaknya 12 jam atau 24 jam lah masuk saldonya. Nah, tapi saya tidak merekomendasikan ini ya, Ibu ya. Menggunakan OVO manual ya, GoPay, Bank Mandiri dan lain sebagainya itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa, Mas? Karena gini. Karena akun pembayaran iklan ini atau akun iklan ini itu bisa sewaktu-waktu ke-ban. Ke-ban itu maksudnya keblokir ya. Kalau misal kita melanggar aturan beriklan. Karena di sini di Facebook itu kita sangat ketat Ibu ya. Sekarang kalau dulu nggak terlalu ketat, kalau sekarang ketat sekali Ibu. Tidak boleh mengiklankan sebuah yang obat terlarang, senjata, terus tentang video-video yang porno misalnya, maaf ya, terus kekerasan dan lain sebagainya, atau penipuan. Terus ini juga sebenarnya kalau network marketing tuh flexing itu bisa kena juga, karena saya juga kadang iklan saya ditolak itu karena videonya itu yang kita iklankan mengandung unsur itu flexing gitu. Itu nggak boleh sebenarnya sama Facebook. Tapi kita bisa mengakalinya kalau video-video testimoni reward itu tidak terlalu rawan banget ya Ibu. Kalau misalnya Ibu mengiklankan sebuah senjata atau misal Bapak Ibu jualan senjata itu ya, atau senjata tajam atau pisau atau samurai atau apa, itu pasti ke banned langsung ya. Nah, kenapa saya merekomendasikan menggunakan kartu debit yang otomatis? Kalau seandainya Bapak Ibu ya, seandainya Bapak Ibu baru iklannya aktif ya, menggunakan kartu debit ini yang otomatis, metode pembayarannya, iklannya jalan baru setengah bulan, akunnya ke banned, akun ini ya, akun iklannya ke banned, Bapak Ibu tidak dikenakan biaya apapun. Bapak Ibu walaupun sudah iklannya jalan 1 minggu atau 2 minggu, sudah menghabiskan biaya pembelanjaannya misalnya udah habis 500.000. Itu Bapak Ibu tidak dibebankan untuk biaya untuk pengiklanan karena akunnya sudah ke banned. Nah, itu enaknya. Kalau misal akunnya ke banned, kita udah ngiklan, kita nggak bayar ya. Nah, tapi kalau misal kita menggunakan OVO, GoPay, bank transfer dan lain sebagainya yang di bawah kartu debit ini yang manual, Bapak Ibu kan awalnya top up dulu, transfer dulu ke akun kita ya. Setelah top up misalnya 1 juta, iklannya baru 1 minggu jalan, akunnya ke banned yang baru kita pembelanjakan, atau misal iklan baru seminggu habis 200, akunnya ke banned, berarti kan masih ada sisa uang kita di akun kita ada 800.000. Nah, itu hangus atau hilang ya. Makanya kenapa saya tidak merekomendasikan yang manual. Kayak Mas Iqbal, terus Bu Salma masih pakai yang manual, ya monggo silakan. Tapi yang penting saya sudah mengingatkan, merekomendasikan pakai yang otomatis supaya lebih intinya lebih aman lah ya. Supaya lebih aman, takutnya kita sudah top up saldo banyak, contoh misal 3 juta nih buat iklan 1 bulan. Taunya baru setengah bulan ke banned akunnya. Kan sayang, 1,5 juta hilang gitu ya. Makanya saya merekomendasikan sekali lagi pakai yang kartu debit ya, atau yang metode pembayaran otomatis ya. Paham ya di sini ya untuk metode pembayaran. Nah, aplikasi iklan ini saya close saja. Ini close. Saya balik lagi. Aplikasi saya jelaskan dari awal. Aplikasi Business Suite yang ini yang pertama kita tadi untuk fungsinya untuk mengupload video atau konten yang kita iklankan ya di sini, sama untuk mengecek siapa aja yang komentar, siapa aja yang kirim pesan. Di sini akan ada notifikasi semua ya Bapak Ibu ya. Nah, seandainya kalau misal kita mau nyeting
mau nyeting untuk pesan otomatis, kita tinggal pilih yang titik 3 di sini, lalu pilih yang otomatisasi. Nah, di sini kita pilih yang balas instan ya, kita coba. Nah, di sini pilih yang messenger. Nah, kita pilih di sini tag-nya. Ini kita bisa edit. Kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu misal mau menyantumkan nomor WA, link masuk ke grup atau lain sebagainya, silakan dicantumkan di sini sesuai dengan keinginan kita aja. Balasan kalau misal orang itu mengirim pesan ke fanpage kita, balasan otomatis ya. Walaupun kita tidak aktif, tapi ini pesan akan terbalas otomatis ya. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan aja ya. Ini saya contohkan aja. Oke, ini saya close lagi. Yang pertama tadi ya, aplikasi Meta Business ini fungsinya buat upload konten sama buat ngontrol iklan, siapa aja yang komentar untuk balas iklan juga ya, balas komentar maksudnya. Nah, untuk aplikasi Meta ini fungsinya untuk menyeting metode pembayaran, juga untuk mengecek nanti iklan kita itu performanya gimana. Terus juga di sini kita juga bisa menonaktifkan iklan kita untuk iklannya mau diaktifin atau enggak, itu nanti kita bisa di sini ya, di aplikasi ini. Nah, malam ini saya belum tunjukkan dulu. Nanti kalau misal waktunya cukup saya tunjukkan langsung. Saya harus menyeting metode pembayarannya dulu untuk mengiklankannya. Nah, selanjutnya aplikasi Genius ini untuk membuat metode pembayaran kita ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misal ini tadi siang sudah ada beberapa member yang sudah registrasi, itu sudah tinggal untuk verifikasi video call sama pihak bank ya. Saran saya Bapak Ibu dari sekarang untuk mendaftar di aplikasi Genius, kita buka aja ya. Karena saya sudah punya, ini saya contohkan aja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu suruh mengisi register ya. Kalau misal sudah punya tinggal login aja, tapi kalau belum kita pilih yang register. Terus pilih bahasanya Indonesia, kita klik lanjut. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah, paling bawah terus sampai mentok ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, saya telah membaca menyetujui. Oke, kita klik ini, langsung klik lanjut aja. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu suruh memasukkan nomor email sama nomor handphone ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Saya coba aja, saya buat contoh aja di sini ya. Coba. Ini emailnya Bapak Ibu nanti yang dimasukkan ya. Nomor teleponnya misalnya saya pakai nomor telepon yang satunya aja lagi. Lanjut di sini ya. Oke, di sini konfirmasi data semuanya udah benar emailnya, terus nomor teleponnya. Kalau sudah tinggal klik konfirmasi. Nah, di sini akan disuruh untuk memasukkan kode yang dikirim ke email. Nah, ini sudah masuk kodenya. Ini ya, email kamu, ini ya, registrasi. Nah, ini dari Genius langsung. Bentar, kita balik lagi. Belum dapat kode ya, masukkan 6 digit. Ini tadi emailnya belum ada kodenya. Mana kodenya? Ada belum? Oh, email ini sudah digunakan. Oh, ini email yang di akun yang saya sudah punya. Ini saya ganti coba ya, ganti email. Saya ganti email. Kita mulai dari awal lagi. Kita scroll, kita lanjut. Kita masukkan, coba saya pakai email yang satunya lagi. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Ini karena kita sama aja mendaftar data bank. Jadi usahakan datanya benar-benar sesuai ya. Oke, kalau sudah klik lanjut, dicek lagi email sama nomor teleponnya. Kalau sudah,
tinggal klik konfirmasi. Nah, oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita tunggu email masuk, kode verifikasi. Nah, ini ada email masuk. Nah, ini ada kodenya ya, 472 lalu berapa? 684. Oke, di sini suruh foto KTP ya. Nah, di sini kita tidak bisa mengupload ya. Kita tidak bisa mengupload, tapi kita harus foto langsung ya. Harus foto. Jadi di sini benar-benar real. Di sini harus foto KTP ya, karena saya sudah punya KTP saya sudah dipakai, jadi saya nggak bisa untuk mendaftar lagi ya. Jadi sebenarnya gampang Bapak Ibu untuk registrasinya tadi ya. Yang pertama ikuti aja step by stepnya yang diarahkan aplikasi ini ya. Tadi suruh masukin, pertama kita harus masukin email sama nomor telepon. Setelah masukin email sama nomor teleponnya, ada notifikasi untuk kode keamanannya, kode verifikasi masukkan, lalu nanti disuruh upload foto KTP, terus isi data identitas sesuai KTP, terus tahap terakhir itu ada NPWP atau apa itu ya. Kalau misalnya nggak punya, kosongin aja. Nah, setelah itu nanti akan selesai seperti ini. Sebentar. Tadi punya member sudah ada yang selesai. Saya kasih gambarannya coba nih. Ini ya. Bentar. Nah, kalau sudah selesai itu nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu sudah registrasi semua ya tadi ya, dari ngisi email, nomor telepon, terus upload foto KTP, terus ngisi data diri, itu tahap terakhir yaitu aktivasi atau verifikasi dengan pihak bank. Ini nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya, karena kita sama aja membuka buku tabungan. Nah, kalau seandainya sudah siap untuk video call sama pihak bank, langsung aktivasi dengan video call ya. Diharapkan sinyalnya harus bagus Bapak Ibu. Sinyalnya harus bagus, terus juga kita meluangkan waktu paling tidak cuma 5 menit aja, 5 menit untuk video call, cuma ditanya nanti nama lengkap, alamat, terus nama ibu kandungnya siapa, udah itu aja. Cuma tanya nama lengkap, terus alamat, terus nama ibu kandungnya siapa, udah selesai. Nah, tinggal suruh nunggu sama pihak banknya. Kalau seandainya di ACC data kita sudah sesuai dengan KTP, dengan KK ya, kartu keluarga, nama ibu kandung semuanya udah benar, itu akan ada notifikasi via email masuk ke email yang kita daftarkan yang di awal tadi, bahwa akun kita sudah terverifikasi, itu akan aktif. Di sini statusnya langsung nanti status akun aktif ya. Status aktif itu nanti akan saldo, ada muncul saldo 0, masih masih kosong Bapak Ibu, belum bisa digunakan. Nah, ini saya contohkan yang punya saya langsung. Ini karena aplikasi Geniusnya di HP yang satunya, saya screenshot aja. Nah, ini saya fotokan aja nih. Nah, sebentar. Nah, ini ya saya fotokan. Saya contohkan aja. Sebentar. Layarnya mati. Masih aman suaranya? Oke, masih aman. Nah, ini contohnya kalau udah aktif seperti ini Bapak Ibu. Nah, saldonya aktif, saldonya ada berapa? Ini punya saya. Ini nanti akan aplikasinya tertera di sini. Nah, kalau misal mau cek kartu ATM itu di bagian card ya, yang ini ya, bagian card. Itu ada home di bagian bawah nih, bagian paling bawah ada home, wallet, terus ada card, ada profil. Nah, kalau misal mau ngecek nomor kartu ATM kita, ini kita bisa di bagian cardnya atau kartunya. Nah, setelah akunnya aktif, itu biasanya 1 minggu kemudian akan dikirim
ATM-nya dari pihak Bank Jeniusnya. Nah, setelah sudah dikirim ke alamat kita, ATM-nya sudah dapat, kita bisa gunakan juga ATM-nya buat narik juga di ATM bersama, di ATM apapun bisa ya. Nah, karena ini khusus untuk buat pembayaran, ATM-nya nggak usah digunakan, nggak apa-apa, disimpan aja. Karena nanti juga bisa kita ngecek nomor kartu ATM-nya di aplikasi Jeniusnya langsung, Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, saran saya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengiklankan, Bapak Ibu sudah registrasi Jeniusnya dulu ya di sini ya. Sudah selesai. Akunnya sudah aktif, terus ATM-nya belum dapat, nggak masalah. Akunnya sudah aktif dulu. Akunnya sudah aktif, otomatis Bapak Ibu bisa ngecek kartu ATM-nya di bagian card-nya di sini. Di card ini. Di paling bawah ini ya, ini saya besar nih. Nih, di card-nya. Di bagian card. Itu Bapak Ibu bisa langsung ngecek kartu ATM-nya. Nah, Bapak Ibu belum punya ATM-nya nggak masalah, yang penting akunnya aktif dulu. Nah, kalau misal Bapak Ibu sudah aktif akunnya, Bapak Ibu tinggal isi saldo. Isi saldo itu transfer ke rekening kita. Rekeningnya di mana, Mas? Rekening Jeniusnya. Cara ngeceknya di mana? Itu di bagian profil, Bapak Ibu. Di bagian profil saya tunjukkan di sini. Sebentar. Kalau misal Bapak Ibu mau ngisi saldo ya, mau ngisi saldo di akun kita, di akun Jeniusnya. Oke, ini saya kirim dulu. Nah, ini saya screenshot aja sekalian. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau misal mau cek nomor rekeningnya di mana? Di bagian profil. Di sini. Ini tadi ada home, wallet, card, profil. Nah, klik profil, otomatis akan muncul data kita. Nama kita, terus nama hashtagnya itu nama username, terus nomor rekening. Nah, ini nomor rekening kita. Nomor rekening Jenius atau Bank PTPN kita ya. Nah, kalau mau ngecek kartu kita di sini, walaupun kita belum punya kartunya, kita tinggal pilih yang bagian card ya. Di bagian card, nanti Bapak Ibu muncul dua kartu di sini, M-Card sama E-Card. Yang kita sering gunakan, yang utama itu yaitu M-Card-nya. M-Card itu yang nomor satu ini ya, kartu M-Card-nya. Kalau misal E-Card-nya, ini biasanya ATM-nya nggak dikirim, yang dikirim cuma M-Card-nya. Yang kita gunakan yang M-Card-nya aja. Kalau misal Bapak Ibu mau buka nomor kartunya di mana, tinggal klik bagian kartu ini, akan ditampilkan nomor kartu kita, tapi kita harus juga verifikasi wajah karena takutnya HP kita digunakan sama orang lain. Makanya ini benar-benar aman sekali. Jadi kita mau lihat kartu kita pun sendiri, kita harus verifikasi wajah ya. Jadi benar-benar aman lah intinya. Oke ya, di sini paham. Nah, untuk malam ini kita tidak untuk saya tidak mengajarkan untuk cara ngiklannya dulu, tapi saya lebih fokus ke pembuatan untuk halaman tadi sama upload kontennya dulu. Lalu Bapak Ibu buat akun pembayarannya. Untuk Jeniusnya silakan diaktifkan dulu. Terus tadi yang kedua, akun metanya login terlebih dahulu ya. Setelah terlogin sudah terkonek dengan akun pribadi kita atau akun personal kita, udah cukup sampai sini aja dulu. Nah, sudah Bapak Ibu, langkah pertama ya, saya ulangi lagi. Bapak Ibu, pertama tadi buka aplikasi Meta ini untuk buat halaman dulu. Setelah selesai pembuatan halaman, Bapak Ibu sudah upload kontennya, Bapak Ibu lanjut ke aplikasi iklan Meta. Yang kedua, Bapak Ibu cukup login aja di sini ya. Setelah terhubung, sudah login ke aplikasi Metanya atau iklannya, udah close aja, close. Lalu Bapak Ibu registrasi di akun Jeniusnya sampai aktif ya, sampai aktif. Setelah aktif nanti kita tinggal belajar untuk ngiklannya. Karena Bapak Ibu kalau belum punya metode pembayarannya, belum bisa ngiklan ya. Kalau misal kita menggunakan otomatis, kalau kita menggunakan metode manual ya kita harus top up saldo dulu. Harus ada saldo di akun iklan kita. Jadi Bapak Ibu tugasnya, PR-nya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tadi untuk pembuatan halamannya, upload kontennya, terus akun Metanya login dulu, terus
metode pembayaran jeniusnya silakan registrasi dulu sampai akunnya aktif dulu. Nah, minggu depan kita praktek untuk pembuatan iklannya biar lebih gampang ya. Oke, sampai sini paham atau bingung Bapak Ibu? Halo, cek. Masih ada pesertanya kah? Oh, banyak ya. Coba nih saya. Ada Mas. Mas, kalau ya. Gimana Bu? Kalau saya masih bingung yang pembuatan di Facebook itu. Masih bingung itu tadi. Di halamannya ya? Tadi Ibu ketinggalan ya? Iya masih bingung di situ sih. Tapi nanti mau dicoba. Oke, kalau misal ketinggalan, yang ketinggalan untuk pembuatan halaman Facebooknya, nanti tinggal ini aja ya, putar video recordnya. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan bingung atau kesalahan di mana, Mas ini bagian ini kok saya nggak bisa, nggak usah sungkan-sungkan langsung screenshot. Yang penting ini, kalau mau konfirmasi ke saya, kesalahannya di mana, di screenshot kirim ke saya supaya saya bisa cek langsung, oh salahnya di sini. Kalau cuman sebatas pesan, itu saya nggak bisa lihat kesalahannya di mana. Mas ini saya nggak bisa buat halaman Facebooknya, nggak bisa buatnya kan gimana? Saya nggak tahu di bagian mana yang nggak bisa gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dipraktekkan untuk pembuatan halamannya dulu, terus lalu upload konten dan videonya, lanjut ke bagian iklan metanya sama aplikasi Jeniusnya. Silakan yang mau ditanyakan, ada yang Mas. mau ditanyakan? Ada yang belum paham silakan di bagian aplikasi metanya atau aplikasi untuk Jeniusnya, silakan tanyakan aja dulu nggak apa-apa. Ini saya masih ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab, silakan. Bingung atau mudeng nih? Kayaknya kebanyakan bingung ya ini. Ini harus diperhatikan langsung Mas ke HP-nya ini. Baru bisa nanti ketahuan yang mana yang nggak bisa. Tapi yang penting ini ya Bapak Ibu ya, materinya atau yang tadi saya sampaikan itu mengikuti terus juga paham juga gitu, alurnya gitu maksudnya. Insya Allah sedikit demi sedikit alurnya bisa dimengerti Mas, cuma tinggal prakteknya saja. Kalau terlalu banyak materi tanpa praktek nggak mungkin bisa juga Mas. Oke. Nanti kemungkinan ya untuk kedepannya, untuk prakteknya kita bisa satu persatu juga Bapak Ibu. Nah kalau misal untuk sekarang kan banyak yang masih baru, maksudnya kalau misal kita langsung praktek satu persatu kan waktunya harus panjang, maksudnya lama gitu ya, paling enggaknya 2 jam sampai 3 jam. Yang penting tahu alurnya dulu. Nah ini saya kasih PR-nya dulu ke Bapak Ibu, yang paling mudah dulu deh. Yang paling mudah itu untuk pembuatan halamannya dulu aja, sama upload konten, udah itu aja dulu. Kalau sudah nanti Bapak Ibu lanjut ke aplikasi Meta, hanya cukup login aja, kaitkan dengan akun pribadinya. Nah yang ketiga untuk registrasi Jeniusnya itu cukup registrasi aja sampai nunggu aktif. Ini baru tahap paling dasar Ibu, paling awal. Nanti belum kita setting iklannya, setting targeting interest, audience, terus pasang pixel, terus banyak pokoknya. Yang penting saya ajarin step by stepnya dari proses awal sampai akhir, sampai bisa semuanya intinya nanti ke depannya Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan silakan Bapak Ibu. Dibuka aja mikrofonnya, yang mau bertanya silakan. Berarti saya mau nanya Mas, berarti kita harus download dulu aplikasi Jeniusnya ya? Iya betul. Ini Pak Mansu ya namanya, Pak Mansu atau Pak siapa ini? Pak Nyoman, Pak Nyoman. Oke, ini Bapak baru pertama kali ngikut atau udah? Pertama kali. Oh, fantastis. Siapa? Nanti Bapak bisa cek ini ya, video saya yang kemarin, yang 2 hari kemarin sudah edukasi, itu ada video untuk yang iklan Facebook ADS, terus juga
iklan berjamaah juga. Video pertama sama video kedua itu diputar aja supaya nanti Bapak nggak gagal paham. Kalau langsung ikut yang sekarang pasti bingung. Ini aplikasi ini harus harus di-download karena aplikasi yang 3 itu memang sudah saya sampaikan di Zoom yang kemarin. Saya suruh untuk di-download. Itu 3 aplikasi Pak yang kita wajib untuk kita iklan di sini ya. No, Iya, Pak. kelihatannya ini ya rempong atau gimana ya, harus ada 3 aplikasi dan segala macam. Tapi ini penting banget Bapak Ibu. Nanti kalau misal pesan saya gini, kalau misal Bapak Ibu nyampe bisa untuk iklan sendiri, Bapak Ibu mungkin ya nanti kita belajar bareng sampai 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kita belajar Facebook Ads pengiklanan ini ya, ini nggak butuh waktu, maksudnya kita butuh waktu nggak cukup cuman kita 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, kita butuh berbulan-bulan Bu. Karena Pak kita untuk chattingnya ini lumayan agak ribet juga. Kalau misal untuk pemula pasti ribet. Apalagi apalagi kita nanti kita kan menggunakan HP ya. Ini saya edukasinya juga lewat HP. Kebanyakan kan menggunakan HP. Jadi saya mengikuti apa yang teman-teman pakai. Sebenarnya enaknya pakai komputer, tapi kalau misal rata-rata punya HP nggak apa-apa, karena kita nanti juga bisa setting menggunakan HP. Tapi rada ruwet gitu, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ke depannya bisa mandiri, ilmunya dapat dari saya, insya Allah akan bermanfaat banget ke depannya untuk bisnis atau usaha Bapak Ibu yang dijalankan. Entah bisnis apapun ya. Jadi satu di PT Best aja. Mungkin Bapak Ibu punya usaha lain mau dikembangkan di media online menggunakan Facebook Ads. Ini baru Facebook Ads aja, belum belum di TikTok, belum di di YouTube, di Google. Banyak sebenarnya. Makanya saya ajarkan satu persatu dulu. Yang penting paham satu dulu aja. Di Facebook Ads udah mahir, udah bisa, nah baru lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misal Bapak Ibu benar-benar mau belajar, insya Allah bisa Pak Ibu, insya Allah bisa. Ya. Ini seandainya ke tahap berikutnya, seandainya Mas mau dipromosikan di TikTok atau di Instagram, ini sama juga kah caranya masuknya nanti? Beda lagi Bu. Beda ya? Lagi. Jadi ini fokus di Facebook Ads aja. Mungkin bagi orang yang sudah paham tentang aplikasi yang 3 ini cepet kayaknya Mas. Tapi kalau bagi mitra baru ini kayak panjang sekali. Iya, memang iya betul Bu. Tapi namanya jadi juga bersabar. Betul. Kita kayak anak sekolah lagi Bu. Kayak anak sekolah lagi gitu. Iya, kembali ke TK mungkin. Harus sabar tapi ya Mas Fuad. Insya Allah Pak Ibu, saya tetap sabar ngadepin. Saya udah paham karakter masing-masing. Yang penting ikutin arahan saya aja. Kalau misal ada kesalahan di mana, screenshot kirim ke saya. Kayak tadi mitra saya juga di bagian registrasi di Genius, kok nggak bisa klik lanjut Mas, ini bagian mana? Nah, saya suruh cek ada yang belum keisi kali. Udah keisi semua kok, coba di screenshot ke saya. Ada yang udah diisi semua benar, tapi ada kata-kata atau huruf yang nggak bisa tulis di situ. Nah, baru bisa. Sampai tadi udah kelar, tinggal verifikasi aja. Yang penting kalau Bapak Ibu ada kesulitan, yang tadi saya sampaikan, entah di pembuatan halaman, di upload video, download video, terus iklan metanya, registrasi di aplikasi Genius, nggak usah sungkan-sungkan, langsung japri aja. Japri saya, Mas ini saya nggak bisa di bagian ini, saya bingung, Bapak minta bantuannya, nggak apa-apa. Ya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu ya. Kalau pengen bisa, silakan kendala hubungi saya langsung. Ya Mas, mohon bimbingannya, kita semua butuh ilmunya Mas. Jadi Mas Fuad harus sabar ya. Siap Bu. Silakan yang ada yang mau tanyakan. Ada yang sudah selesai, ada yang udah selesai buat halamannya, ada yang maksudnya ada yang punya halaman. Paham, Mas. Ada yang sudah punya halaman di sini? Belum Mas. Belum. Dari sekian ini belum ada yang punya halaman.
Ini ada mitranya Bu Salma kayaknya udah deh ini. Apa? Kalau saya sudah, Pak. Saya Oh, dampingin aja. Dampingi mitra aja, Pak. Apa namanya, nah Pak iya. Mas Fuad. Oke, siap. Kalau kalau Bapak udah paham pasti. Ini malah minta diajarin untuk ini ya, Google Ads ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Santai Sabar aja, dulu Mas. ya Pak. Kita step by step bareng-bareng sama teman-teman. Bapak kan udah Oke, paham siap. di Facebook Ads. Nanti kita apa namanya sama teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke tahap berikutnya di YouTube Ads, terus Google Ads. Semuanya saya ajarkan, tenang aja. Oke, siap, siap. Makasih, Mas Fuad. Siap, sama-sama. Silakan yang mau ada yang tanyakan, mau sharing-sharing, nggak apa-apa. Ini masih ada waktu, silakan. Kalau misal Bapak Ibu, contoh gini ya, Mas, mohon maaf ya, untuk yang berumur, mohon maaf ini bukan saya kurang sopan, saya ngomong kalau seandainya yang sudah berumur, Bapak Ibu, yang ibaratnya udah nyerah gitu ya, nyerah, Mas saya udah nggak bisa nyerah lah karena saya udah berumur misalnya. Saya mau terima beres aja bisa nggak apa-apa. Jadi saya di sini bukan hanya membimbing, bukan hanya saya mengajarkan, tapi saya juga membantu Bapak Ibu yang mau terima beres ya monggo silakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang benar-benar pengen punya punya ilmu ini ilmunya sebenarnya yang sangat penting sekali ya karena nanti bisa digunakan di segala jenis bidang usaha dan bisa diajarkan ke anaknya misalnya mungkin Bapak Ibu punya anak yang remaja bisa diajarkan untuk apa namanya metode ini ke depannya siapa tahu apa namanya anak-anaknya bisa bisnis punya usaha dengan metode ini bisa terbantu gitu nanti ke depannya kan gitu. Tapi kalau misal Bapak Ibu maunya terima beres ya monggo nggak apa-apa. Tapi saya tidak memaksa ya. Cuman saya menyarankan sambil belajar gitu supaya dapat ilmunya gitu. Karena banyak banget Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang banyak yang terima beres itu dibandingkan sama yang minta diajarin gitu. Itu banding satu banding 10 Pak. Kayak yang minta diajarin apa namanya sampai bisa itu paling cuma beberapa orang gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang mereka masih sabar, maksudnya minta diajarin sama saya step by step sampai sekarang udah bisa nikah sendiri. Bahkan bisa bantu mitra-mitranya gitu. Contoh kayak Mas Iqbal, terus Bu Salma, terus yang lainnya, terus Pak Fauzi, yang lainnya juga beliau sudah bisa mengajarkan ke mitranya gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi punya ilmunya jadi bermanfaat buat orang lain nantinya. Oke ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Mas, ini saya coba buka halamannya ini ada tulisan nama apa yang ingin Anda berikan itu diisi apa, Mas? Oke, bagian PTBS nama ya? halaman. Nama halaman itu saya sarankan jangan nama pribadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi pakai nama yang sifatnya umum. Contoh nama brandnya atau nama perusahaannya atau misal nama yang tergolong dengan bisnis atau usaha. Contoh misal peluang usaha, peluang bisnis, atau misal Ibu mau ngambil nama brandnya Best Corporation, kalau bisa mau ngambil nama perusahaannya ya PT Bandung Consumer Technology, itu bebas. Yang penting jangan pakai nama pribadi. Itu. Oh iya iya. Karena Jadi ini boleh nama nanti perusahaan ini ya? boleh, ya boleh. Kalau dari PTBS itu sebenarnya ada larangan, Mbak Ibu. Yang nggak boleh itu nama perusahaan yang benar-benar resmi. Maksudnya gini, detail gitu ya. Kan kalau nama perusahaan kan PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Itu kan nama perusahaan kita, ya. Itu sebenarnya nggak boleh sama perusahaan karena dulu saya ditegur sama pihak manajemen tidak boleh memakai nama itu. Takutnya dikira itu ofisialnya, maksudnya yang resminya gitu. Jadi disarankan untuk pakai nama singkatannya, misalnya Best Corporation atau nama brandnya, nama produknya. Kalau misalnya itu kan kadang ada yang bisnis berkah atau bisnis go berkah no riba atau sahabat apa namanya anti riba itu kan banyak itu ya. Motonya itu juga bisa dipakai. Gitu.
Oh, jadi pakai moto atau visi misinya itu boleh ya Mas ya? Nggak Ya, harus nama perusahaannya ya? ya boleh Bu. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau tanyakan di bagian mana silakan. PR-nya diingat-ingat itu ya. Tadi buat halaman sama kontennya ya, itu PR-nya bagi Ibu ini ya yang ikut Zoom. Terus juga yang nggak ikut juga itu wajib juga untuk membuat, karena kalau dulu saya ngajarin ibaratnya cuman saya ngajarin cara pembuatannya tapi nggak saya kasih PR. Nah sekarang saya kasih PR supaya nanti bisa semua benar-benar diterapkan gitu loh. Kan kadang banyak yang ikut belajar aja tapi tidak mau diterapkan. Nah untuk saat ini saya ajarkan, saya kasih PR juga. Buat halaman udah bisa, terus upload kontennya udah bisa, baru nanti saya ajarkan untuk tab selanjutnya. Yang penting Bapak Ibu kalau misal ada kendala yang belum bingung, yang belum maksud ya, di bagian mana, langsung japri aja, screenshot di bagian apa yang Bapak Ibu kesulitan. Dan nanti saya ajari langsung. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh ya, untuk informasi ini ya, saya informasikan lagi untuk iklan Facebook Ads berjamaah yang benar-benar mau ikut, silakan. Batasnya sampai tanggal 5 Oktober ya, tanggal 5 Oktober bulan depan. Karena bulan 6-nya iklan sudah saya aktifkan atau saya buat. Jadi masih ada waktu sekitar 1 mingguan. Ini saat ini baru yang ikut sekitar 25-an. Jadi yang belum ikut silakan yang sudah ngisi form belum transfer silakan transfer supaya nanti Ibu tidak ketinggalan. Yang bagi yang mau ikut, kalau yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Ini saya tidak memaksa untuk program ini. Kalau yang mau ikut ya silakan, kalau nggak apa-apa. Nah untuk yang grup utama yang saya kaitkan dengan iklan saya pribadi yang saya gratiskan, setelah iklan berjamaah aktif, iklan yang saya gratiskan saya off-kan dulu, karena akan saya fokuskan ke iklan yang berjamaah dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan, masih ada waktu untuk yang 1 minggu, yang bagi mau ikut, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Terus kemarin juga ada yang tanya, Mas kalau misal saya ikut apakah nanti benar-benar dapat postingan? Diusahakan dapat semua Bapak Ibu. Contoh misalnya iklannya nanti yang ikut cuma 30 orang. Ya, 30 orang itu kan ada dana terkumpul sekitar 6 juta. Kalau kita pakai budget yang standar, yang 1,5 juta per bulan, berarti iklan kita akan jalan sekitar kurang lebih ada 3 bulan, 4 bulan. Ada 4 bulan ya. Nah, kalau seandainya dalam 4 bulan itu masih ada yang belum closing, saya perpanjang lagi pakai dana saya pribadi sampai semuanya kebagian. Minimal satu orang itu closing. Ya, nanti kalau misalnya udah kebagian semua, kita lanjut lagi atau enggaknya tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Oke, paham ya informasinya dari saya? Oke, paham. Iya Mas, paham Mas. Oke, siap Mas Fuad. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau sampaikan, ada yang mau tanya, silakan, masih ada waktu. Mas, berarti sebelum tanggal 6 dimulai itu, ini aplikasi yang 3 harus selesai semua ya, dipelajari? Ini kan prakteknya, itu yang tanggal 6 itu kan iklan berjamaah, Bu. Itu tadi yang bahas iklan berjamaah. Kalau yang 3 aplikasi ini, kita prakteknya di malam Sabtu depan. Itu kita sudah punya halaman, sudah punya kontennya, sudah di-upload ya, dan sudah punya metode pembayarannya.
minggu depan malam Sabtu minggu depan kita langsung praktek secara live untuk setting targeting buat iklannya. Kita praktek bareng-bareng langsung. Jadi saya kasih waktu 1 minggu juga Berarti ini nanti ada hubungannya ya dengan closing berjamaah itu ya Mas ya? Gimana Bu? Berarti 3 aplikasi ini nanti ada hubungannya dengan closing berjamaah? Oh enggak, ini kan pembelajaran untuk iklan mandiri. Kalau yang iklan berjamaah itu kan saya sendiri yang nanti yang buat. Oh ya, tak kirain ini nanti bersamaan dengan itu, dengan closing berjamaah. Enggak, ini beda. Ini khusus untuk pembelajaran iklan mandiri iklan pribadi gitu. Nah, untuk pembahasan mungkin kita bahas di malam berikutnya. Karena banyak banget yang mau saya sampaikan, terutama cara prospeknya, terus kirim-kirim sambutannya itu harus tertata rapi ya. Kita intinya kalau sebelum kita iklan jalan, saya akan sampaikan beberapa pesan supaya nanti iklannya berjalan maksimal. Ya, amin. Semoga lancar nanti Mas acaranya. Berjamaah Mas, tapi bayarnya nanti ya tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Saya Pak Yono dari Kalteng. Oke, siap. Nggak apa-apa Pak Yono. Yang penting itu sebelum tanggal 6 aja. Saya batasi sampai tanggal 5. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu 1 mingguan. Karena kemarin juga banyak yang bilang ke saya karena ada yang minta nunggu gajian akhir bulan. Yaudah nggak apa-apa, kita buat di tanggal 5 sampai tanggal 5 aja. Masih ada jeda waktu gitu. Oh iya ya. Saya mulai agak sudah manula ini, jadi nanti mungkin ya ikut yang terima beres atau gimana, kita punya modal Mas ya. Kita bernam. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Oh iya Mas, saya numpang tanya ya. Boleh. Halo? Boleh Pak. Ya, halo. Halo Pak, kalau saya terima beres gimana Pak ini Pak? Ini aplikasinya saya nggak bisa download Pak. Oh enggak, kalau aplikasinya itu nanti kan saya kan ada di sini selama 3 minggu, makanya saya nggak bisa berkutik Pak, saya Pak. Enggak gini Bu, kalau misalnya aplikasi 3 itu wajib kita pribadi. Kalau misal saya yang kerjakan semuanya sama aja bohong, nggak dapat ilmunya nanti. Nah kalau yang iklan, gimana Pak? Kan saya di sini 3 minggu Pak. Gini Bu, kalau ini kan pembahasan untuk pembelajaran iklan mandiri. Nah kalau misalnya misalnya Ibu minta dibuatkan iklannya, baru bisa ya diterima beres. Maksud nggak? Kalau pembuatan iklan terima beres itu bisa, contoh gini, Mas saya minta dibuatkan iklan aja terima beres, itu bisa. Tapi kalau yang 3 aplikasi ini kan pembelajaran untuk pribadi kita. Nah itu bisa dikerjakan, nggak harus minggu ini harus selesai. Tandanya itu berhalangan. Karena ini wajib, karena ini benar-benar penting buat Bapak Ibu ke depannya nanti. Mudah-mudahan bisa. Coba nanti aku download Pak. Coba nanti aku bisa ngedownload apa enggak nanti? Iya, diusahakan aja supaya nanti Bapak Ibu bisa semuanya. Kan pengen bisa semua Bu di sini. Supaya pengen sukses kan ya? Iya. Iya kan? Kalau pengen sukses ini aja ikutin arahan saya. Kalau misal Bapak Ibu cuman ibaratnya kayak sekarang ya, nggak ada perubahan. Maksudnya nggak ada perubahan itu dalam arti cara kinerja untuk pemasarannya gitu-gitu aja, itu akan lama sekali Bapak Ibu. Tapi kalau misal Bapak Ibu ngikuti alurnya seperti saya, seperti yang lainnya kayak Mas Jani, Mas J, Mas Ayub, master online-nya, insya Allah semuanya bisa ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mau sukses memang nggak gampang kalau misal kita ngomongin pengen sukses langsung seperti yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya niatan tekad yang besar, insya Allah semuanya bisa. Karena ini terbukti benar-benar real. Dulu saya udah punya member juga yang benar-benar gapteknya minta ampun, itu waktunya juga terbatas karena beliau karyawan di salah satu pabrik. Tapi beliau benar-benar mau menyempatkan 1 minggu sekali belajar sama saya, dalam 4 bulan beliau sudah bisa semuanya.
sudah menguasai ilmunya dan sekarang udah punya beberapa bisnis yang dijalankan dengan metode yang saya berikan Bapak Ibu di online. Jadi silakan Bapak Ibu. Ini khusus yang bagi yang mau sukses aja, yang serius ya, yang serius aja. Tapi kalau yang kalau yang nggak mau ya monggo, itu kan masing-masing tergantung masing-masing Bapak Ibu. Nggak ada Wah, salahnya Pak, coba. kalau kemauan sukses itu pasti banget itu, Pak. Ya. Saya tahu kalau misal kemauan itu pasti semuanya pengen Iya, sukses. Tapi yang untuk penting mau menerapkannya itu belajar. berat ya. Iya. Ya, intinya sukses butuh proses mungkin ya, Pak. Betul, betul. Ya, memang seperti itu, Bu. Harus sabar. Ya Mas, saya ada pertanyaan Mas. Boleh, silakan Pak Hendra. Halo. Iya, jadi saya maunya terima beres pertama ya. Terus keduanya saya mau ikut terus belajarin sampai bisa. Cuman untuk yang berbarengan gitu saya mau terima beres yang pertama. Jadi samping terima beres saya ikut terus belajar ini. Jadi supaya jangan buang-buang waktu saya. Jadi dari sekarang saya bisa ngiklan, terus saya ilmunya yang saya ikuti sekarang bisa dapat juga, begitu maksudnya. Oke, nah ini saya setuju. Ini saya setuju dengan Pak Hendra ya. Bapak mau ibaratnya sambil terima beres tapi sambil mengikuti pembelajarannya. Jadi sambil sambil belajar dapat closingan dari yang terima beres, itu bagus, itu nggak apa-apa. Sama Ya. Pak, seperti itu nanti. Iya ya, saya selalu mau mulai Mas dari, makanya tadi malam saya ngomong mau telepon tuh mau bilang begini saya maksudnya. Oh iya siap. Iya ya. Nanti saya hubungi lagi lah saya di lain itu di luar ini ya. Oke, siap Pak. Iya ya. Itu saya yang lihat di daftar urut itu ada saya nomor berapa 13 ya, yang untuk berjamaah itu. Iya. Iya itu enggak, saya kira kan begini Mas. Di kalau saya lihat di grup itu ada beberapa orang nama Hendra, itu kok nama Hendra cuman Hendra toh enggak panjangnya gitu. Apa itu nama saya juga? Betul. Iya, nama Bapak sendiri itu. Yang lain nggak ada namanya Hendra. Oh iya. Nah, iya makasih Pak ya. Insya Allah saya hubungi lagi nanti untuk yang terima beres itu. Siap, oke Pak Hendra. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih juga ya Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu untuk edukasi malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti yang masih bingung silakan diputar lagi untuk pembelajaran malam ini. Pelajari pelan-pelan aja, nggak harus malam ini juga. Intinya gini Bapak Ibu, kita belajar kalau ada waktu. Ada waktu misalnya kita ada luang waktu nih 1 jam atau 2 jam. Kita putar lagi videonya. Oh bingung, merasa capek, pusing. Stop dulu, istirahat, besok lagi lanjut. Yang penting ada kemauan belajar step by step. Nanti pasti semuanya bisa, Ibu. Ya. Yang penting sabar aja, sabar. Insya Allah semuanya bisa. Saya doakan semuanya bisa, Insya Allah. Ya. Iya Mas. Amin. Oke. Amin ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya malam ini belajar bareng sama saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.